Mukhlis Mansur dilahirkan di Desa Padang Kandang, Kecamatan Lansbaris, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 15 April 1966. Anak dari pasangan Ibu Sarilun dan Ayah Sultan Mansur ini merupakan putra kelima dari 9 bersaudara. Ayah atau buyanya, Sultan Mansur adalah seorang guru dan kepala sekolah yang senantiasa didampingi oleh seorang ibu yang mengurus rumah tangga. Pendidikan yang ditempuh: Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Bintungan tahun 1977, SMP Negeri Paukamba tahun 1981, SMA Negeri 1 Pariaman tahun 1984. Sejak remaja, Mukhlis bercita-cita menjadi seorang pengusaha, terinspirasi dari suksesnya pengusaha Minang Hasim Min dan pengusaha lain seperti Lim Siliong atau Willem Suryajaya yang dia baca dari majalah sehingga membuatnya tertarik untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi. Mukhlis diterima di Universitas Terbuka Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan pertama tahun 1984. Di saat menekuni kuliah di UT, sekali waktu ia diajak oleh teman-teman untuk mendaftar di Akademi Kepolisian. Mukhlis pun mengikuti tes dan dinyatakan lulus, maka menjadilah ia sebagai Taruna Akademi Kepolisian Akpol Semarang. Tak hanya Mukhlis, keberhasilan sang buya, Allahyarham, dan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya itu telah mengantarkan ke-9 putra-putrinya mengenyam pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Mukhlis lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1988 sebagai perwira pertama dan disematkan pangkat Inspektur 2 Polisi. Dalam karir yang ditempuhnya, disertai dengan mengikuti pendidikan lanjutan di Perguruan Tinggi Kepolisian tahun 2000 dan Sespim 2006 hingga berpangkat Komisaris Besar Polisi di tahun 2011. Lelaki yang biasa disapa oleh kerabatnya dengan sebutan Ajo Manih itu adalah penyuka traveling dan bersepeda, juga gemar olahraga tenis meja. Dari pernikahannya dengan Rismayanti, ia dikaruniai 3 orang anak, Rahmat Hidayat, M. Fauzi Hidayat, dan Melisa Tabila. Jabatan-jabatan yang pernah diembannya antara lain Wakapolsektif Padang Utara Polresta Padang, Pejabat Sementara Kapolsek Padang Timur Polresta Padang, Kapolsek Bayang Polres Pesisir Selatan, Kabakmin Polres Agam, Wakapolres Manak Bengkulu Selatan, Kaden 88 Anti Teror Ditreskrim Polda Bengkulu, Kaden 88 Anti Teror Ditreskrim Polda Sumsel, Kapolres Ordan Komering Hulu Selatan Polda Sumsel, Kapolres Lubuk Linggau Polda Sumsel, Peneliti Utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri, Kepala Biro SDM Polda Jambi, Kepala Bagian Sumda Bareskrim Polri, Kepala Bagian Renmin Slok Polri, Karorop Polda Sulawesi Selatan, Karorop Polda Sumatera Selatan, dan pada tahun 2021 mengajukan pensiun dini dari Dinas Kepolisian yang seyogyanya akan berakhir tahun 2024. Menjadi polisi sebenarnya bukan pilihan utama saya. Bahkan kesan saya terhadap polisi dulu kurang bagus. Bahkan polisi jadi kalau kita waktu kecil itu, orang tua kita kadang-kadang untuk menakut-nakuti kita, polisi lewat, ada polisi, awas ada polisi, kita lari ke belakang. Itu membuat saya dulu tidak benar jadi masuk polisi. Akan tetapi setelah saya bertugas di kepolisian, pemahaman saya tentang polisi berbeda. Ternyata tugas polisi itu sangat mulia, sama dengan tugas ulama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu dilaksanakan sepenuh hati oleh seorang polisi, bahkan polisi lah yang pertama orang masuk surga. Kalau suka duka itu pasti ada. Sukanya dimana apabila saya mampu melaksanakan tugas yang dimanahkan Polri kepada saya bisa menjalankan dengan baik dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu merupakan kebahagiaan sendiri bagi saya.
Sedangkan dukanya, kita tahu bahwa tugas polisi ini full, apalagi bertugas di bidang reserse. Saya tidak banyak waktu luang untuk dapat berkumpul bersama keluarga. Kita kerja 24 jam, kapanpun dipanggil kita harus siap. Saya merasakan tidak ada fungsi spesial di kepolisian ini. Semua tugas itu saling mendukung satu sama lain. Tujuan satu yaitu terjunnya situasi Kamtimas yang mantap dan kondusif di lingkungan masyarakat. Pandangan miring dan sikap antipati masyarakat terhadap Polri itu pasti akan selalu ada. Dan saya tidak pernah membela polisi mati-matian. Karena realitasnya secara nyata di lapangan masih banyak oknum polisi yang masih menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, baik itu menakut-nakuti, memeras, melakukan pungli dan sebagainya. Tapi di balik itu tetap masih ada polisi yang memang tulus dan ikhlas melaksanakan tugas. Sebagai anggota Polri dan merupakan bagian dari warga masyarakat, kegiatan sosial membawa dengan masyarakat sudah saya lakukan sejak mulai saya jadi Kapolsek Bayang, Pesisir Selatan, di mana saya menggerakkan kelompok tani merubah lahan gundul menjadi lahan produktif. Di mana pada saat itu juga keluar media yang berbunyi Kapolsek Bayang mampu mengangkat kelompok tani batu Cilindak ke tingkat nasional. Tidak ada kegiatan khusus selama hampir 2 tahun saya pensiun, di mana memang saya manfaatkan untuk kembali ke kampung, terutama dekat dengan orang tua. Saya bisa merawat orang tua yang kondisinya sakit. Kemudian juga saya bisa mengenang kembali masa-masa kecil saya di kampung bermain dengan teman-teman lama. Tetap ada ketertarikan untuk ikut dalam kancah perpolitikan nasional, karena kita satu-satunya jalan untuk merubah situasi keadaan bangsa dan negara ini hanya melalui politik, di mana kita ketahui bahwa segudang ilmu yang kita miliki tetap akan kalah sama sedang dalam kekuasaan. Ya, artinya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk merubah keadaan ini apabila kita tidak ikut terjun dalam politik praktis. Saya mengenal Pak Mukhlis sejak berpangkat Ibda. Kami sama-sama dinas, dulu sama-sama Dikjur di Megamendung, dan beliau menjadi danil saya. Kemudian ketemu lagi sama-sama jadi asesor di SDM Polri. Terus kami sama-sama bertugas di bidang SDM. Beliau juga pernah menjadi Karo SDM Jambi dan saya sebagai Kabak Kompeten. Saya mengenal Pak Kombes Mukhlis sudah cukup lama. Dan tiba-tiba saya menjadi Kapolda dan Pak Mukhlis menjadi Kepala Biro Logistik. Yang saya tahu betul dari orang SDM menjadi orang logistik. Ini alhamdulillah salah satu karya terbesar dari Pak Mukhlis adalah bagaimana mewujudkan gedung atau markas komando daripada Polda Sumatera Selatan. Di Pak Mukhlis ini walaupun dia polisi, Polri, tapi seperti orang sipil. Ini yang saya kenal. Ini yang sangat cocok lah memimpin PW Syarikat Islam Provinsi Sumatera. Beliau juga mempunyai integritas yang sangat luar biasa. Integritas ini akan membangun komunikasi, membangun karakter beliau dan membangun karakter daripada Syarikat Islam. Masyarakat kita yang rusak perbaiki. Nah, mudah-mudahan Sumatera Barat kedepannya umat Islam semakin bersinar. Ya. Lebih mohon maaf, saya ucapkan selamat kepada Pak Mukhlis. Ini menjadi takdir beliau, menjadi sarana ibadah bagi beliau untuk membangun Syarikat Islam dan membangun bangsa Indonesia. Karena ini adalah organisasi tertua, termasuk organisasi Islam tertua di Indonesia. Jauh sebelum kita merdeka dia sudah lahir sebagai Islam. Sudah tentu kita apapun tetap organisasi Islam namanya tetap menjadi ujung tombak dakwah. Semoga sukses dunia dan akhirat. Dalam karirnya, Mukhlis mendapat penugasan ke luar negeri antara lain misi penjaga perdamaian di Bosnia-Herzegovina, dialog ASEAN-Jepang, penanggulangan bersama terorisme di Singapura, seminar regional peningkatan kapasitas bagi pegawai keamanan sipil untuk mencegah terorisme di Vietnam,
Konferensi ke-13 Investigasi Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak di Tokyo, Jepang, kunjungan kerja kehumasan dengan kepolisian Korea Selatan di Seoul dan Busan, dan kerjasama di bidang pengadaan di Johannesburg, Afrika Selatan. Pendidikan dan pengembangan yang diikuti: Human Rights Investigation Course Zagreb, Kroasia 1997, Human Trafficking Investigation Course by IOM 2004, Dikjur Perwira Penyidik Perbankan 2001, Peningkatan Kemampuan Asesor PCC Singapura 2010. Dari pengabdiannya, Mukhlis beroleh penghargaan Satya Lencana Santidharma Mabes ABRI 1997, Medali Perserikatan Bangsa-Bangsa 1997, Satya Lencana Pengabdian 32 tahun 2020. Jalan panjang pengabdian sebagai seorang polisi telah ia lalui. Seorang Mukhlis Mansur tetaplah sebagai sosok yang bersahaja, yang senantiasa menempatkan siapapun dalam posisi atau kedudukan yang setara sebagai hamba Allah. Sebagai seorang polisi, ia hanya mau tunduk pada perintah tugas sesuai dengan apa yang memang wajib ia jalankan. Tak harus neko-neko atau berambisi sedemikian rupa. Kita boleh mengatakan bahwa dalam menengarai hidup dan kehidupan, Mukhlis Mansur hanya mau taubahnya judul puisi maestro penyair Indonesia dari Minang, Taufik Ismail, bak berjalan di atas sajadah panjang. Mukhlis Mansur dalam masa pensiun dan mengabdi di tengah masyarakat, lalu oleh Dr. Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjadi Presiden Pimpinan Pusat Sarekat Islam. Ia didapuk dan dipercaya menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Sarekat Islam Sumatera Barat. Seperti diharapkan, tokoh muda Sarekat Islam asal Sumatera Barat antara lain David Halik, Yudi Irsadi, dan Andi El Yusra Bakar yang bertekad di ranah Minang kita kawal bersama kebangkitan kembali Sarekat Islam sebagai upaya membangkit batang Tarandang.